Baiklah. Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Podcast atau Siniar dalam Bahasa Indonesia. Malam ini seneng banget, seger, tamunya juga seger nih, dia dandan ya. Saya baru aja habis mandi. Ben gitu ya. Iya keren gitu ya. Dia pakai batik, Bo. Oh, ini batik apa kebaya pengantin ya ini? Kebaya pengantin tepatnya. Kebaya pengantin, kebaya pengantin Khmer. Siapa dia bintang tamu istimewa kita ini? Yang pasti orangnya cepat dan mudah. Orangnya mudah. Menurut saya ibu ini, saya panggilnya ibu, kadang-kadang saya panggil kakak juga. Orangnya baik, penolong dan mudah ya. Ibu kita perlu apa-apa tuh dia langsung kasih solusi. Siapa dia? Mari kita perkenalkan bintang tamunya. Silahkan. Hai. Nama saya Marta. Umurnya nggak usah lah ya. Masih 21 kelihatan muda bukan? kan di sini. 21 Ya, apa 27? 21 apa 27 ya? 17-an lah, sekitar 17 gitu lebih bulannya. Sama umur Kaleb Uh, uber-uberan ya. ya, dekat-dekatan lah kakaknya Kaleb soalnya. Terus, oke. Terus apalagi ya, saya tinggal di Kamboja sekitar 11 tahun, sudah 11 tahun. Punya suami 1, anak 2 gitu. Oke. Boleh nggak kita tahu Suami. 3 fakta unik tentang Bu Marta? Apa ya? Oh, saya suka sekali menyanyi. Nggak unik ya, biasa aja itu ya. Bagus, bagus. Lagu apa? Ada semua lagu apa? Pokoknya menyanyi ya. Semua lagu lah ya, Hmm, hmm, kecuali hmm. lagu Khmer yang susah temponya gitu. Oke, suka sekali menyanyi. Terus, ya terus saya apa ya, yang unik ya, suka mengajar juga, Suka hobinya mengajar. mengajar, iya. Terus apalagi ya yang unik itu, Suka sama Pak Roland. iya itu unik kan? Boleh itu deh. Oke, apa kabar Bu Marta? Kabar baik, Sehat ya? sehat-sehat semuanya, iya. Ini ya. Kapan terakhir Walaupun pakai di rumah masker? terus. Tadi sore waktu keluar Tadi. rumah. Oh, oke. Gimana sekarang keadaannya? Masih genting kah atau sudah aman lagi atau gimana di sana? Di Kamboja kemarin terakhir bulan November. Jadi Heeh, sebelumnya itu kan sudah tenang. sudah aman. Jadi Heeh, tidak heeh, heeh. ada, sudah tidak ada yang, ya memang sampai sekarang belum ada yang meninggal gara-gara COVID ya di Kamboja. Mm-mm. Tapi setelah sekolah sudah mulai lancar, anak-anak bisa ke sekolah dan pasar sudah mulai rame tanpa pakai masker dan sepertinya sudah baik-baik saja, semuanya sudah sembuh yang dinyatakan pernah positif COVID sudah sembuh semua. Nah, kemarin tiba-tiba tanggal 3 November itu kan ada orang Hungaria ya yang datang ke Kamboja. Nah, itu Mm-mm. kebetulan kena positif COVID pulang dari Kamboja. Nah, setelah itu tanggal 28 November itu ada lagi yang kena. Jadi dia itu Oh, ibu-ibu, dia pergi ke Ion Mall. mhm. Jadi dia ke Ion Mall, pulang dari Ion Mall dia nggak enak badan, terus dites ternyata dia positif. Jadi tutuplah satu Ion Mall gitu. Oh, oke. Nah, sejak itu dari 28 itu mulai mulai sekolah diliburkan lagi, terus kayaknya sekarang orang semakin takut karena dulunya sempat orang Khmer pikirnya orang Khmer itu kebal gitu dengan COVID karena selama ini kan orang-orang asing yang kena gitu. Tapi sejak yang 28 ini orang sudah mulai lebih waspada gitu. Karena ada juga orang Khmer yang kena. Iya, kebetulan yang ibu-ibu yang ke Ion itu orang Khmer. Terus satu keluarga akhirnya positif, orang Khmer Heeh, semua dan heeh. ya akhirnya mulai sekarang 50 orang yang positif. Oh, oke. Bu Marta punya nggak sih rencana besar yang akhirnya gagal atau ditunda selama adanya pandemi ini? Iya, emang ada. Harusnya Apa? harusnya kami pulang kan bulan September itu adikku menikah 1 orang.
Bulan Aha. November pun ada yang menikah 1 orang. Jadi 2 orang adik akan menikah tahun ini. Harusnya kami pulang November dan September dan September. November itu ya kami sama sekali nggak bisa pulang. Tapi pernikahannya tetap jalan kan? Pernikahannya tetap jalan. Ya Oh, tetap jalan tapi ya itu pakai protokol gitulah. Cuma ya kami tidak bisa pulang. tidak bisa Nggak pulang. bisa makan lapet kami. Oke, tapi September itu Indonesia masih ditutup ya untuk ke Kamboja ya atau gimana sih? Kalau perginya kan boleh ya, apa gimana waktu itu? Karena takut aja kah atau Kalau gimana? keluar Kalau dari Kamboja ke Indonesia bisa, cuma Heeh. nggak bisa balik gitu karena bisa sih mungkin balik cuma biayanya besar kan harus Dua karantina. Nah, ribu ya? 2.000 apa 3.000 sih? kayaknya 2.000 deh. Oh, Dan kayaknya kemungkinan untuk kan itu katanya deposit, tapi mm-mm. kemungkinan untuk dapat kembali uang 2.000 itu ya nggak mungkin kayaknya. Hmm. Jadi kan Karena sebenarnya harus aku kemarin nikahannya Surya datang nggak sih? Soriat, enggak, kami enggak ke nikahan-nikahan. Enggak ya. Jadi kan dia kan nikah November kemarin kan. Dia udah hubungin juga dari bulan berapa itu sebelum sebelum dia tunangan gitu. Aku udah niat juga mau datang, datang gitu. Ya, tapi akhirnya aku tanya sama orang ini kan orang ICF kan. Iya, soal prosedur deposit itu. Kayaknya aku keburu miskin dulu ya baru bisa pulang. Iya, biayanya Dia banyak minta kan? sih gitu. Iya kan? Miskin lah aku langsung. Itu kan. Iya. Ada gitu. Mau balik dari sini juga repot. Iya, nah makanya nggak jadi. Oke, para pendengar Juwita Jabipa Podcast, perkenalan saya dimulai dengan Bu Marta ini dari tahun 2019 ya. Kita ketemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kamboja. Bu Marta ini seperti yang tadi dibilang dia suka menyanyi, tapi dia juga jago musik ya kan. Dia bisa mengajari orang latihan musik. Kira-kira nggak kira-kira sih, gimana? Gue suka salah nih ngomongnya. Gimana sih awalnya kenapa bisa ada di Kingdom of Wonder Cambodia? Oh, pertamanya Hmm. saya Naik perahu ngikut nggak? suami. Oh, nggak naik perahu nggak Enggak waktu sih. itu? Nggak ya? Terbang kami. Nggak sempat kami naik perahu waktu itu. Nggak Oke. kuat kayaknya. Soalnya udah 11 tahun di sana ya kan? Itu Kamboja udah ada belum 11 tahun yang lalu? Oke. Pasti sawah-sawah lah gitu. Masih di salah-salah. Gimana ceritanya itu? Jadi aku sebenarnya ikut suami ke Kamboja. Kok Ikut suami, diikut-ikutin suami suaminya? ada. Emang suaminya nggak berani sendiri? Iya, takut dia. Ada pula dia di sampingku ini kan. Oke. Aku Udah nggak ngajak ini dengar-dengar Nino dia. Margarita kok, Pak. Kalaupun ngajak ini virtual kok. Oke. Udah dengar-dengar dia kan, dengar-dengar. Jadi grogi kita. Oke. Sebenarnya ikut suami. Suaminya nggak berani sendiri apa gimana gitu loh. Iya, Apa memang sebenarnya nggak berani harus? sendiri. Hmm. Em, Mungkin karena waktu itu baru nikah juga kan. Jadi Oh, ya harus ikutlah gitu. Kami menikah Maret, Mei kami berangkat ke Kamboja. Begitu. Jadi wow. bulan madunya di Kamboja lah gitu. Tapi waktu menikah Maret itu udah Ya tahu kalau gitulah, mau ikut Mei. suami pas ininya. Tapi waktu menikah Maret itu udah tahu kalau Mei-nya akan berangkat ke Kamboja, akan Ke ditugaskan ke Kamboja. Kamboja. Udah tahu. Waktu Iya, menikah. udah tahu. Jadi Hmm. sebelumnya sudah tahu, iya. Oh, Sudah oke. tahu akan ke Kamboja. Jadi ya Nah, begitu sampai di Kamboja, ya waktu itu saya ditawarkan ngajar-ngajar gitu. Waktu itu mhm. belum ada Bu Juwita kan, belum ada Belum guru-guru lahir. bahasa bahasa Indonesia yang ini, Aku belum belum lahir ada loh. guru-guru bahasa Indonesia yang terlatih gitu. Duh, terlatih. Pemain silat kali Iya, terlatih. kita yang ada, yang mau ya kita dipanggil untuk isi kelas di pusat budaya gitu. Mhm. Kami Itu di tahun keberapa itu, Bu? Di waktu di Kamboja?
Itu kebetulan waktu itu kan kami datang bulan Mei, terus kami belajar bahasa Khmer. Jadi ada lembaga lembaga bahasa Khmer gitu. Nah, kami Mhm. mendaftar di situ untuk belajar bahasa Khmer. Kebetulan orang yang punya lembaga bahasa ini, jadi lembaga bahasa ini dikontrak sama KBRI untuk buka pusat bahasa. Jadi, Mhm, mhm. karena kebetulan kami orang Indonesia, terus ketemu sama ibu yang saya kurang tahu dia posisinya apa, mungkin direktur ya di pusat bahasa Khmer ini. Mhm. Lalu dia menawarkan, kamu mau nggak gitu mengajar di pusat bahasa. Memang waktu itu sudah ada beberapa guru juga, guru orang Indonesia, bahkan ada guru orang Khmer yang bisa bahasa Indonesia begitu. Jadi kami dipanggil untuk mengajar di situ. Jadi bulan Mei kami datang, November saya mulai ngajar di situ di tahun yang sama. Wow, jadi kita ulang lagi nih. Datang Mei, pengantin baru ya, baru menikah 2-3 bulan, terus pindah ke negara orang, ya kan? Baru kali itu kali ya tinggal dan bekerja di negara orang ya. Iya, iya. Oke, kemudian langsung bekerja lagi bulan Novembernya. Kayak gimana itu? Who are you? Kok jago banget? Kayak Awalnya gimana? sih um, saya waktu itu memang dikasih tugas untuk ngajar anak-anak. Jadi disuruh bikin sesimpel mungkin kelasnya, semenarik mungkin, yang rileks-rileks aja biar anak-anak senang dengan bahasa Indonesia. Jadi memang kelasnya itu lebih banyak menari, menyanyi bahasa Indonesia, terus main-main game-game pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ya kebetulan ya saya suka nyanyi, jadi ya kesempatan juga nyanyi gitu, dibayar juga gitu. Oke, terus tapi memang sebelumnya Ya. sudah punya background atau pengalaman mengajarin anak-anak kah atau gimana? Waktu di Oh iya, Indonesia. kalau dulu kan saya ngajar ini sih, ngajar guru sekolah minggu, Oh, itu ngajar aku. anak-anak. Guru sekolah minggu paling raksasa itu aku. Terus Baiklah. Ya terus ya itu, kalau ngajar anak-anak cuma basicnya ya ngajar sekolah minggu. Cuma kan di ngajar sekolah minggu juga kan kita ngajar lagu-lagu. Ya kita Heeh. pakai itu. Cuma memang kita banyak dibantu sama ibu yang punya lembaga bahasa ini. Jadi kita di Mm-mm. training sama dia. Terus eh, ya kita beberapa kali juga mendatangkan ada trainer-trainer ya. Saya lupa deh itu juga dulu ada kayaknya dari BIPA juga yang Mm-mm. melatih kita juga bagaimana buat bahan bacaan, bagaimana buat buku, buat anak-anak, bahan ajaran, silabus kayak begitu-begitu. Jadi Hmm. kita dulu sering dipanggil trainer-trainer dari Indonesia gitu. Oke. Karena sebelum menikah itu Bu Marta sebelumnya sudah pernah belum mengunjungi Kamboja? Belum. Jadi baru pertama mengunjungi dan langsung stay ya. Jadi kebayang serunya ya. Kemudian belajar bahasa. Waktu aku di sana juga kan aku belajar bahasa Kamboja ya. Agak-agak frustasi ya gitu karena bahasanya memang jauh berbeda dan juga dia aksaranya juga berbeda kan gitu. Bu Marta dulu ada nggak sih momen yang menurut Bu Marta ada kiatnya gitu? Oh, gue bisa nih belajar bahasa ini gitu. Artinya momen apa sih kalau apa namanya membuat Bu Marta yakin bisa nih gue kuasain bahasa ini gitu. Selain memang karena tinggal di sana. Karena ada banyak orang aku kenal orang asing sih ya yang tinggal di Indonesia, udah tinggal bertahun-tahun di Indonesia, tetap aja nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Pengen gue tampol sih. Secara gue mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing kan. Pengen gue tampol gitu kan. Lu ngapain di negara gue gitu. Oke, Bu Marta, Benar-benar. apa sih momennya waktu itu yang membuat ibu apa ya yakin oh bisa ini gue gak kuasain gitu? Ada nggak sih selain karena memang Sebenarnya tinggal di sana? apa Heeh. ya? Sebenarnya aku kan tidak mungkin tidak punya karunia untuk menguasai bahasa asing dengan cepat atau dengan baik. Jadi maksudnya Really? aku waktu belajar
Iya, jadi waktu belajar bahasa Kamboja itu, bahasa Khmer dengan, Pak Roland itu dengan suami, apa, dia selalu lebih cepat gitu nangkap, aku yang, apa, lelet gitu. Terus pengucapan juga aku ngerasa yang aku ucapkan ini sudah benar nih, sama bunyinya sama yang mengajar. Tapi Mhm. ternyata dia bilang, belum, salah salah." Padahal apa yang aku dengar tadi sepertinya itu yang aku keluarkan, tapi orang yang dengar selalu bilang, "Enggak, salah, kamu ini, nggak pakai ininya, L-nya, nggak pakai." Pokoknya begitulah. Jadi aku ngerasa, waduh, aku ini sangat kesulitan gitu untuk menguasai bahasa. Ya aku bilang Mhm. sih orang ada karunia masing-masing, jadi Pak Roland lebih cepat, saya yang lelet gitu. Tapi dulu waktu belajar bahasa Khmer itu, kenapa saya bisa lulus ujian, Mhm. karena saya kasihan lihat gurunya. Terus? Jadi kami punya guru, dia masih training di lembaga bahasa itu, dia training apakah dia bisa lolos jadi guru atau enggak, tapi kami pakai guru itu karena lebih murah waktu itu. Heeh. Jadi, satu kali tuh dia lagi ngajarin kami terus dia bilang, "Aduh, apa, Kak Marta, kalau Kak Marta ndak bisa terus nanti saya nggak diterima nih, ngajar di sini, karena apa, guru saya harus lolos," dia bilang gitu. Terus dia bilang, "Ah masa?" Maksudnya saya masih yang, aduh saya udah berusaha keras tapi ndak bisa bahasa kan. Mhm Nah, mhm satu mhm. kali pas dia dia mau ngajar, besoknya mau ujian kami. Nah, hari ini dia Mhm. mau ngajar kami, Mhm. jadi dia ada supervisornya lewat nih, waktu Mmm. dia lagi ngajar kami. Nah, Mhm. dia sambil bacakan bahasa Khmer yang harus kami hafal itu, tangannya gemetar dong, tangannya gemetar, terus dia pucat, keringat dingin gitu ya gurunya. Nah, di situlah saya kasihan kan, maksudnya aduh, Heeh. nah masa gara-gara saya nilai saya jelek, dia nggak keterima kerja gitu. Oh, Nah, terus? akhirnya saya pulang ke rumah, aku itu berusaha keras. Saya bilang, "Aduh kasihan, masa nasib orang di tangan saya," gitu ya. Jadi Mmm, saya mhm. belajar, tiap dia ngomong tuh, apa, niat penuh lah, aku rekam setiap dia ngomong. Jadi di rumah ulang ulang ulang, coba lagi ulang. Terus aku rekam juga yang aku ngomong, bener nggak? Sudah sama nggak dengan dia punya? Jadi jangan cuma aku dengar sepertinya sudah benar. Jadi dia ngomong aku rekam, aku ngomong juga rekam, udah sama belum pengucapannya. Jadi, ya waktu itu aku dengan niat penuh, kesungguhan hati, akhirnya bisa lolos, gitu sih. Harusnya kan itu yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Kenapa Ibu melakukan hal yang terbalik? Iya kan? Karena Itu yang kasihan dong. iya, itu kan yang dilakukan oleh guru kan, apapun dilakukan guru untuk murid itu biar bisa lulus ya kan. Ibu malah sebaliknya, Ibu lakukan apapun supaya gurunya bisa lulus diterima bekerja. Wow, baru kali ini nemu kasus kayak gini. Oke, dan ini agak paradoks ya, karena kan Ibu kan, mengerti nada dan mengajarkan nada. Artinya kan pendengarannya sempurna ya kan, nggak kayak aku dengar semua nada itu pokoknya itu nada rock aja semuanya, mau dangdut mau apa itu dengarnya tuh semua lagu rock. Gimana dinyanyikan kan gitu, makanya suka pingsan semua kalau dengar orang aku nyanyi kan. Nah itu, menurut Ibu Tapi gitu singer Natal ini. terpaksa, nggak ada lagi yang mau disuruh ya kan. Aku kan gini cewek murah ya kan, disuruh apa aja murah. Aku ini dikasih teh tarik aja aku udah bahagia, murah pokoknya. Oh, baiklah. Aku cewek murah. Baik baik. Kadang-kadang dibilang murahan juga sih gitu. Oke. Nah, iya kan? Jadi, apa namanya, jadi lulus. Tapi menurut Ibu gini, Ibu akhirnya menyadari nggak kalau kayaknya memang aku pengucapannya nggak sama atau memang gurunya aja yang nadanya beda ketika mengajarkan? Ibu kan pendengarannya sempurna. Eee eee, aku kurang sampai sekarang sebenarnya Heeh. orang itu kalau dengar misalnya aku ngomong bahasa Khmer, dia udah tahu aku ini orang asing yang ngomong bahasa Khmer. Tapi mereka bisa mengerti apa yang aku maksud, Mhm sebenarnya mhm. apa yang aku pengen omongin, mereka ngerti. Cuma mereka bilang gini, "Oh kamu, pasti sudah lama di Kamboja, bisa bahasa Khmer, Mhm. tapi kamu orang asing, kamu tetap orang asing." Begitu. Nah, Jadi aku bandingkan misalnya sama suami gitu. heeh Nah, heeh. orang-orang tuh bilang, "Oh, kamu orang Khmer ya?" Gitu. Jadi ngomongnya dia udah kayak orang Khmer gitu.
Nah, ya mungkin Oh, juga karena terbiasa atau apa gitu ya. Cuma aku sendiri merasa kadang-kadang aku dengar orang lain, orang Indonesia yang ngomong bahasa Khmer gitu, mhm. "Oh iya ya, pengucapan dia bener," gitu. Cuma pas Oh, yang aku keluar beda? ngeluarinnya itu, iya, jadi, tetap susah ngomong seperti orang Khmer gitu. Coba Ketahuan contoh lah satu pokoknya orang kalimat asing. misalnya, yang kira-kira beda Misalnya, dengan orang Indonesia yang lain yang sudah bisa berbahasa Khmer. nah ini yang misalnya kenyom, tuka, nes, tantu. Tuka itu kan kerja. Nah Mhm. orang Khmer, orang yang saya dengar itu kayak tulka atau tuka itu jelas gitu. Nah kalau aku tuka, tulka, mereka selalu bilang, "Oh orang itu L atau W itu apa, ada Ah, pencampurannya di situ." Yang mhm. yang kayaknya aku tidak lolos di situ, pas di tulkanya itu. Jadi sampai sekarang kalau aku ngomong orang bilang, "Oh, tulka, Bong, tulka." Nah, kadang aku Turka, tulka. Turka Iya, Nestantut iya, Indonesi. Heeh. iya, Turka, Tulka. tulka. Oh, Iya. Nah, oh, itu mungkin yang tidak lolos gitu. oke. Apa sih kesan Ibu Marta pertama mendengar bahasa Khmer ini? Cempreng gitu ya, kayak kaleng dipukul-pukul gitu ya. Kalau gue feminim, gue kan ini feminim sekali gitu. Ya, Jadi bagi yang suara cowok-cowok juga feminim gitu ya. feminim, suaranya feminim. Makanya aku senang sekali ngomong pram. Karena menurut aku pram itu maskulin. Pram, pram, pram. Kan oke, pram mui. Pas udah mui, feminim lagi Oh, gitu. iya, iya. Pram mui, muinya udah feminim lagi. Pramui. Iya, Oh terus iya, benar, benar, benar. terus ini nggak sih Bu, Ibu suka merasa nggak sih? Aku suka merasa apa ya? Mungkin karena mereka apa ya negaranya nggak terlalu besar. Kalau mereka bilang aduh gitu kan. Kalau kita kan ekspresinya macam-macam ya gitu. Astaga, astagfirullah gitu kan. Hah? Gitu kan. Kalau kita bilang apa? Kalau mereka kan semua kan oi gitu kan ya. Gimana kalau Iya, mereka iya. oi? Sama. Oi, ya. Oi gitu kan. Ya, Dan aku laki juga sempat kaget waktu berdoa itu. gimana? Iya, mereka kan sama semuanya. Jadi Mm, kalau lihat cicak, cencok oi gitu ya. mm. Tapi sama Tuhan juga preong oi. Kok sama gitu? Maksudnya sama binatang dan Tuhan kok sama gitu. Maksudnya ya setidaknya beda gitu ya. Cuma ya itu budaya lah ya, budaya mereka gitu. Iya lucu kan? Makanya dan itu laki-laki dan perempuan sama ekspresinya gitu ya kan. Oh jadi kaget melihat Cecak dan apa namanya serius ataupun hikmat ngomong panggil Tuhan itu sama ya ekspresi attitude-nya Iya, sama attitude oi bahasanya gitu. sama ya. Oh, kemudian cempreng. Ya Terus gitu mungkin kita karena macem-macem ya. Kan orang kaget di Jakarta gitu kan, ekspresinya aja beda, buset dah gitu kan. Kalau kita ke Makassar mana ada orang Iya, ngomong iya, iya. buset kan gitu. Kayaknya walaupun aku kemarin di Kamboja cuma sebentar gitu ya, tapi ke beberapa tempat sama ekspresinya, oi gitu. Feminim ya gitu. Makanya unik. Nah, kemudian nih, kan di Kamboja itu kan ngajar anak-anak Kamboja kan ya yang diajarin. Nah, mereka itu gimana Iya. antusiasnya waktu itu? Nah, kebetulan, ini anak-anak Kamboja ini rata-rata dulu orang Cham. Orang Cham ini muslim ya. Mhm. Jadi mereka itu memang kalau lihat Indonesia itu, wow gitu, negara muslim ya menurut Mhm. mereka gitu. Jadi, Terbesar di dunia? eee iya, jadi sekalian mereka bisa belajar bahasa Indonesia dan mereka punya, dulu sebenarnya ada satu orang ibu, dia itu orang muslim yang, termasuk bangsawan sini, bangsawan Mhm. Kamboja. Mhm. Dia sebenarnya yang tahu ada kelas bahasa, terus dia mengumpulkan anak-anak muslim, Mmm. tetangga-tetangganya untuk belajar bahasa Indonesia Indonesia. di KBRI. Oh Jadi, gitu, karena dia sendiri kayaknya punya bisnis gitu, teman bisnis karena dia bangsawan Kamboja ya, dia punya teman bisnis di Indonesia. Jadi dia berharap nanti mungkin anaknya atau, keponakan-ponakan saudaranya ini bisa punya bisnis juga dengan orang Indonesia. Terus dia ngerasa
ya negara muslim, jadi ya anak-anak CAM ini, anak-anak muslim ini ya aman belajar di sini dan mungkin bisa dapat scholarship, bisa dapat beasiswa, bisa sekolah di Indonesia mungkin lebih baik gitu. Ya jadi waktu itu kelas anak jadi lumayan banyak karena ya itu keponakan-keponakan dia, tetangga, banyak Teman ke yang teman ke teman iya gitu ya? iya banyak Oke. yang pengen belajar ya, rata-rata orang muslimnya sih, orang CAM-nya. Oke, itu awal-awalnya waktu Ibu mengajar di KBRI-nya. Iya, Kemudian ini enggak sih apa namanya? Terus kita kan tahu ada banyak beasiswa ya, ada beasiswa untuk masyarakat Kamboja untuk sekolah ke Indonesia, baik itu S2 sih rata-rata ya gitu. iya Eh, iya. itu mempengaruhi nggak sih, besar nggak sih pengaruhnya dengan kepeminatan mereka belajar di Pusbudi waktu itu? Kalau waktu itu sih lumayan ya banyak yang mau, karena Indonesia masih dianggap, apa ya, bagus lah gitu, pendidikannya bagus, terus beberapa beberapa alumni UGM kan memang banyak orang Kamboja, udah dari Mm-mm. dulu, mungkin sebelum ada Pusbudi pun, sebelum ada kelas bahasa di KBRI pun, sudah banyak sebenarnya orang-orang Kamboja yang datang untuk belajar S2 di apa, UGM, di UI, sudah banyak sebenarnya. Jadi mereka banyak alumni, di Bandung pun banyak. Jadi, kalau mereka pulang dari Indonesia biasanya mereka dapat posisi-posisi yang lumayan bagus gitu di pemerintah, di sekolah-sekolah di sini. Jadi, ya mereka masih menganggap Indonesia ini, tempat sekolah yang baik gitu, yang cukup, baik untuk mereka gitu. Jadi, ya memang lumayan banyak waktu itu yang datang untuk ikut belajar dan memang dulu kayaknya, tawaran beasiswa dari negara lain, tidak terlalu banyak ya atau belum banyak saya juga kurang tahu, cuma waktu itu banyak yang mau belajar di Indonesia memang, terutama Oke. yang mungkin orang CAM itu. Nah, ini kan sudah 11 tahun ya. Kalau dibilang 11 tahun itu ya udah apa ya, hampir setengah usianya Bu Marta lah ya. Kan sekarang Bu Marta 22 kan ya. Ya sekitar itulah ya. Iya, itu kenapa bisa selama itu gitu loh. Kan biasanya juga penugasan itu kan 5 tahun, kalaupun 2 periode 10 tahun. Ini kok belum pulang ya? Kok udah 11 tahun kok belum pulang gitu loh. Presiden aja cuma dia 2 periode gitu loh. Ini apa? Kok lama kali? Terlanjur Eh, terlanjur seneng kali ya. Dulu Senang. awal-awal sih pengen pulang, maksudnya, 4 tahun, 5 tahun gitu, aduh udah mungkin waktunya udah gitu. Tapi Heeh, setelah lewat gitu ternyata kita masih dipakai gitu, masih dibutuhkan, heeh, kok rasanya Kamboja tuh lama-lama jadi rumah gitu. heeh. Lama-lama maksudnya jadi ini rumah gitu. Mungkin karena kami di Indonesia juga nggak punya rumah ya, rumah yang kami datangin kan rumah orang tua gitu. Jadi kita Oh, di sini, apa, anak-anak udah lahir di sini, jadi, dapurnya di sini gitu. Jadi di udah sini. rasanya ini rumah gitu, pulang ke rumah. Kalau kita pun ke Indonesia, kita pernah di Indonesia sekitar 6 minggu lah di Indonesia, itu tuh udah bingung-bingung gitu rasa-rasanya, "Aduh kapan ya pulang pulang ke rumah?" Gitu. Yang Oh, rasanya rumah kita itu ya di Kamboja gitu, lama-lama ya rasanya begitu. tapi selama 11 tahun itu, hampir setiap hari kah pulang hampir setiap hari, hampir setiap tahun kah pulang ke Indonesia atau jadwalnya pas cocok aja? Hampir tiap tahun dijadwalin pulang memang. Dulu setiap Mmm, Natal, tapi tahun 2019 itu April, karena setelah kita hitung-hitung tiap kali pulang Natal kan habisnya banyak, mhm, pesawat mahal, terus mhm, sampai di Indonesia juga ke mana-mana macet gitu ya. Jadi mhm, akhirnya 2019 itu kami memutuskan pulang April, karena di Kamboja kan libur Khmer New Year. mhm, Nah di Indonesia kan nggak libur, jadi mhm, ke mana-mana masih murah tuh. Apa, mmm, tiket pesawat juga murah. Ya kami akhirnya tahun kemarin pulangnya, puji Tuhannya kami pulangnya April, jadi kalau pulangnya Desember mungkin nggak bisa balik juga kami kan. Jadi oh, setiap tahun jadi kami pulang memang. jadi selama di Kamboja baru tahun lalu itu yang pulangnya nggak sesuai jadwal, maksudnya nggak pas saat Natal? Iya iya iya. Oh. Biasanya kami tiap Natal pulang, Oh gitu. Jadi udah berapa kali lebaran nggak di Indonesia ya? 2 kali lebaran lah. Udah kayak Bang Toib juga.
Oke. Kemudian nih, apa namanya, di tahun keberapa kira-kira yang apa ya, jadi gini, aku waktu di sana kan ngobrolnya sama teman-teman di gereja dan orang-orang yang lain curhat lah gitu ya, karena menurut aku yang pas curhat dengan mereka, karena mereka juga sama-sama pendatang di negara itu gitu. Jadi aku pikir ada perasaan sependeritaan lah gitu. Aku pernah curhat begini, kan aku tampangnya sama nih dengan orang Khmer, enggak kau lebih besar katanya. Nggak ada yang mau ngakuin sih, katanya aku terlalu besar untuk ukuran orang Khmer gitu ya. Tapi kan kulitnya sama. Kadang-kadang kan aku suka yang sok-sokan gitu ya, sok-sokan langsung bahasa Khmer. Terus mereka langsung jawab dengan bahasa Khmer lagi. Ternyata aku nggak bisa jawab gitu kan, kelabakan. Langsung gue bilang Indonesia, Indonesia gitu kan. Nah, aku sebenarnya itu sedih ya gitu kan, aku merasa apa ya, aku takut, aku khawatir kalau mereka menganggap aku bodoh, kalau menganggap bodoh mungkin iya memang dasarnya bodoh ya, atau juga takut dianggap sombong gitu. Nah terus aku merasa exclude lah gitu. Aku ceritalah sama temanku kan, cerita sama temanku kayak gitu, dia bilang, I feel that every day katanya gitu. Itu sangat melegakan menurut aku. Oh, ternyata aku tidak sendiri gitu ya. Ternyata orang-orang asing yang pertama di sini juga begitu. Terus mereka bilang, rindu nggak sih sama rumah sama negara sendiri? Ya rindu gitu. Ya itu tahun pertama aja. Tahun kedua kau akan kebal katanya kayak gitu. Apalagi tahun ketiga katanya kayak gitu. Kalau tahun keempat ya pengen cepet-cepet balik gitu. Nah kalau ibu fasenya itu seperti apa sih sampai bisa selama ini di Kamboja? Ya mungkin sama ya. Jadi Mhm. tahun pertama itu pasti pengen pulang. Mmm. Ya tahun kedua itu ya namanya adaptasi ya. Tahun kedua itu masih yang aduh pengen-pengen pulang gitu ya. Tapi, tahun ketiga lah lolos gitu. Ya tapi bersyukurnya itu kami dulu langsung punya teman-teman gitu. Jadi punya komunitas. Maksudnya kami dulu, langsung bergabung di gereja, walaupun gereja lokal ya dan ngomongnya masih yang apa, pakai AAIU-AI itu pakai gerakan-gerakan gitu. Bahasa Tarzan, Tapi campur ya bahasa Tarzan. heeh, Mmm. tapi ya bersyukur masih ada waktu itu memang masih sedikit orang Indonesia, tapi, komunitasnya kuat gitu. Heeh Jadi heeh. kami kayak, sering kumpul, sering ngobrol-ngobrol, kumpul lah, ada jam doa, ada kumpul doa, kumpul yang lebih besar lagi ada sebulan sekali. Terus memang, waktu kami datang itu, eee, bulan Mei, saya ketahuan hamil Mei akhir. Ah, Jadi tahun memang, kemudian. Heeh heeh. udah maksudnya udah banyak pikiran gitu. Ya itu jadi yang tahun pertama memang aduh sudah hamil, pengen mau pulang. Cuma ya untung ada teman-teman yang jadi kayak keluarga gitu. Jadi dulu ada yang restoran Sumatera itu sama datangnya sama kami di tahun yang Mhm. sama. Tahun yang Jadi sama. kami sering datang ke situ, terus sering dimasakin gitu. Hamil pertama di negara orang, oke. Terus? Iya, jadi ya tapi ya tahun ketiga lah udah lebih enak, lebih lebih rileks lah. Maksudnya udah tahu, udah ada langganan makanan, udah tahu makanan enak di mana gitu ya, jadi ya Tapi, jadi komunitas itu sangat membantu ya, jadi kita betah gitu ya, walaupun jauh dari keluarga, tapi masyarakat lingkungan sekitar kita, itu udah bisa kayak keluarga kita juga gitu. Nah, kemudian mungkin mempengaruhi juga nggak sih dengan warna kulit kita dan postur kita yang mirip-mirip dengan mereka? lumayan iya Jadi sih, ada karena perasaan acceptance gitu loh, "Oh, sama nih gue sama mereka, iya iya, nge-blend nih gue sama mereka." Dibanding. sama, iya bener, Karena kan apa yang ya, mungkin yang Kamboja itu kan, kota internasional ya, banyak sekali orang asing, maksudnya gampang ditemukan orang asing di situ gitu loh, dibanding dengan iya Jakarta kan besar ya, jadi ya wajar saja. Tapi kan nggak semudah itu juga gitu loh, kayak untuk kita yang tinggal di daerah, Bong Trabait atau sekitarnya itu kan gampang menemukan segala macam, kultur ya, iya iya. asal negara lain. Nah, itu menurut Ibu, ada nggak sih pengaruhnya karena kita sama-sama Asia Tenggara, jadi lebih mudah diterima dibanding yang ras lain? Mungkin juga ya dan beberapa budaya kan memang hampir sama ya, kayak misalnya, eee, istri yang masakin suami atau budaya kayak Patriarki? makanan-makanannya juga ya iya ya hampir-hampir sama lah begitu. Jadi, istri yang ke pasar gitu, jadi ya mereka
lebih apa, lebih gampang gitu juga buat kita adaptasi, mereka juga lebih menerima gitu. Ya maksudnya kalau orang Indonesia kan sering ketemu di pasar tuh, "Masak apa hari ini? Beli apa?" Nah mereka juga kan sama gitu. Jadi ya perasaan-perasaannya hampir sama lah gitu. Mungkin kalau yang ditanya itu orang yang udah lama tinggal di New York, mungkin dia akan curiga ya ditanya dia mau masak apa Iya, gitu ya. kenapa? Kenapa nih orang gitu kan. Why do you asking me? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita ngobrolin soal yang di Pusbudi nih. Awalnya itu kan ngajar bahasa. Kemudian udah langsung ngajar musik juga kah waktu itu atau gimana ceritanya? Oh, pertama kan ngajar bahasa, terus Anak-anak, waktu itu heeh. ada anak-anak, lalu, waktu itu, kenapa gitu oh, waktu itu ada Obade latihan nyanyi untuk 17 Agustusan. Jadi saya ikut. Nah, waktu kita ikut itu kita diajak ke atas, ke gudang sebenarnya. Gudang, Heeh. tapi itu bukan gudang sih juga sih, tempat penyimpanan alat-alat musik di situ. Nah, itu setelah saya mengajar beberapa waktu, baru saya pertama kali ke atas, karena tempat itu nggak pernah dibuka selama ini. Nah, kita mau latihan Oh. Aubade, jadi kita ke atas, terus saya lihat, ini angklung banyak banget, nggak pernah dipakai, udah berdebu, padahal lengkap, ada beberapa set, kalau nggak salah 3 set waktu itu. Nah, terus Heeh. saya nanya sama yang, kepala sekolahnya waktu itu, "Kok nggak pernah dipakai angklungnya?" "Oh, nggak ada yang ngajar," dia bilang. Jadi 2 tahun yang lalu itu ada pengajar datang. Jadi setiap mau 17-an itu biasa ada pengajar datang untuk ngajarin gamelan atau angklung. Nah 2 tahun Didatangkan ini yang datang didatangkan dari dari Indonesia? Indonesia. Iya, Oh, oke. didatangkan dari Indonesia, khusus cuma untuk 17 Agustus, karena kan ada Mhm. malam masyarakat. Mhm Kalau mhm. malam masyarakat itu biasa ada penampilan-penampilan. Jadi mereka Mhm. diundang biasanya bulan Juni, mereka udah datang atau Juli, mereka ngelatih orang-orang Kamboja, orang-orang apa, KBRI. Nah, tapi Mmm. karena 2 tahun itu, yang diundang itu cuma penari dan pemain gamelan, pelatih Mmm. gamelan, dia nggak Mhm mhm. dia nggak bisa ngajar angklung. Nah, terus Beda, aku bilang, heeh. Mmm. iya, beda gitu ya. Terus saya bilang, "Aduh, ini angklung kan sayang." Nah, aku waktu SMP itu belajar main angklung, SD sampai SMP. Jadi Mhm. aku ngerasa, "Ih, sayang dong, Bu, kalau nggak dipakai ini angklung sebanyak ini, terus bambu di atas panas, nanti kan rusak," saya bilang gitu. Terus dia bilang, "Boleh nggak saya apa, anak-anak kelas anak itu" karena saya nggak tahu ngajar orang dewasa. Saya kan belajar angklungnya waktu itu waktu usia anak-anak. Jadi saya Heeh. pikir, mungkin bisa apa yang dulu saya pelajari untuk saya yang anak-anak, saya ajarkan juga untuk anak-anak gitu. Heeh Jadi yang heeh. ditunjuk-tunjuk gitu, yang manual gitu ya. Heeh heeh. Jadi saya bilang, "Itu kelas kelas bahasa saya yang anak-anak itu boleh nggak dipakai, mereka apa, sekali-sekali coba main angklung gitu di Heeh. atas." Nah, waktu itu kelas angklung kan di atas. Jadi, ya mereka dicoba, "Oh, boleh boleh, Bu, dicoba aja." Nah, akhirnya jadi, bisa gitu. Nah, Mmm. akhirnya dibukalah kelas angklung itu, dari situ. Langsung Akhirnya terus padahal kan sebenarnya waktu belajar angklung itu kan SMP ya. Kemudian kan, sebelumnya kan dekat-dekat ke tahun mau berangkat ke Kamboja kan udah nggak megang angklung sebenarnya kan. Langsung bisa lagi udah apa enggak. kayak refreshment lagi, "Oh, gue latihan lagi nih," gitu? Latihan lagi lah. Latihan Oh. lagi sebenarnya, latihan terus lihat-lihat YouTube, oh bisa diginiin ternyata, oh bisa diginiin. Terus ya lama-lama, ya karena akhirnya seneng, anak-anak Heeh. bisa main, "Oh kita bikin kayak gini yuk, kita bikin gini supaya nggak bosan, kita bikin gini gini gini." Lama-lama ya kelas dewasa pun bisa main gitu. Maksudnya Oh. lebih dirumitin dikit gitu. Mhm. Tapi memang, iya belajar angklung kan memang menyenangkan ya, apalagi rame-rame. Aku pengalaman pertama belajar angklung itu udah kerja sih ya gitu. Secara aku, pas sekolahnya kan jauh ya di Afrika gitu ya, nggak tahu Afrika mana, nggak ada angklung ya kan, Ada angklung gitu ya. adanya gondang. Adanya gondang, sarune ya kan, nggak ada angklung ya kan. Jadi, karena sekolah di Jakarta, terus kerja, waktu itu karena udah kerja jadi punya duit lah ke mall ya kan, karena ke hutan jauh, balik ke Afrika jauh, nggak cukup duitnya. Aku pergilah ke mall sama adekku, aku ingat banget mall itu di Senayan, waktu itu ada Mang Ujo kan gitu. Oh
Nah, jadi waktu itu Telkomsel ulang tahun atau Telkomsel lagi buang-buang duit nggak tahu lah ya. Pokoknya dia bikin acara di mall gitu ya. Nah, diundanglah Mang Ujo ini. Nah, bagi pengunjung mall yang mau ikut, ayo ayo katanya. Jadi semua orang juga antusias gitu kan. Aku dulu nggak tahu kalau Mang Ujo itu tenar gitu kan. Karena aku taunya gondang yang tenar gitu kan. Karena aku jauh ya kan. Nah, ternyata aku sama adekku ikut lah gitu ikut. Nah, adekku itu sampai bagus banget gitu. Aku berapa kali kesalahan gitu kan, disuruh goyang harusnya do, aku goyang yang mana gitu kan. Kadang-kadang pinggulku yang aku goyangin gitu, bukan angklungnya gitu kan. Salah gitu. Nah, adekku malah dia juga belum pernah tahu angklung kan, cuman memang apa ya, dia lebih bisa fokus kali karena dia waktu itu juga udah mulai sekolah di Bogor. Nah, jadi dia mungkin juga udah pernah dengar. Nah, dia langsung bisa gitu dan dia langsung bisa apa namanya? Langsung bisa mengikuti dan apa termasuk peserta yang dadakan yang berhasil gitu. Jadi dikasih hadiah gitu. Senang banget waktu itu. Makanya Oh. aku di situ juga berpikir, oh iya ya, ternyata nggak susah belajar angklung itu. Artinya memang ini alat Iya, musik kebersamaan gitu. Karena di iya. backgroundku nggak ada tuh main musik bareng-bareng kayak gitu. Ada bergiliran gitu, nggak ada yang ini gitu rame kayak mau kerusuhan kan gitu. Rame-rame. Oke, nah waktu itu ini nggak sih banyak nggak sih yang siswanya yang memalukan kayak aku gitu, yang disuruh goyangin apa dia goyang yang mana gitu? Ada nggak sih? Apa cuma aku aja? Ada nggak sih? Eh, Ini obrolannya ada santai lah ya? pasti, Ada ya, ada. ada lah pasti. Kayak gimana Maksudnya tuh? mereka juga kan Yang orang orang Kamboja kan waktu zaman-zaman itu 2009 2010 itu kan masih masih baru-baru tahu alat musik ya. mhm. Jadi mereka yang tempo aja acak-adul, makanya aku nunjuk. Jadi setiap not itu ditunjuk baru mereka main, bukan kalau Mang Ujo kan dia pakai simbol tangan gitu Iya, ya. heeh heeh heeh. Nah, jadi tapi kan yang kita main itu kita udah tahu nih, ini lagu ini temponya segini nih. Ya pasti Heeh kita udah heeh tahu waktu Mang Ujo iniin. heeh. Tapi kalau orang Kamboja kan tempo ini masalah buat mereka karena di lagu-lagu mereka sendiri temponya, berganti-ganti gitu, ganti-ganti Mmm, temponya dalam satu lagu. mhm mhm. Jadi, waktu awal anak-anak ini memang aku tunjuk semuanya. Jadi mereka tidak perlu tahu tempo, mereka ndak perlu tahu apa, pokoknya mereka tahu nomornya mereka yang ditunjuk, misalnya nomor angklungnya 5, nomornya 5 lagi ditunjuk, ya dia main gitu. Cuman Ya temponya cuma ya ibu yang menentukan, bukan mereka. Maksudnya mereka kita belum yang bisa tentukan catch, karena heeh, mereka kita belum yang bisa catch tunjuk. itu ya, temponya itu ya? Iya, Oh, agak frustasi iya. juga dong ya ngajarinnya? Iya sih, frustasi sih. Cuma, eee, ngelihat mereka mereka kan antusias, terus, waktu itu memang kesempatan mereka tampil banyak gitu. Jadi, ya dari awal udah kita bilang, kalau misalnya kamu nggak bisa temponya nggak bener, ya kamu nggak akan bisa tampil gitu. Jadi mereka berusaha. Berusaha dan latihan tuh semangat gitu. Jadi dulu KBRI juga banyak event gitu ya, mereka punya kesempatan untuk tampil dan di sekolah-sekolah mereka mungkin nggak kayak sekolah Indonesia, tampil puisi ada kesempatan, tampil nyanyi ada kesempatan. Nah di sekolah mereka kan nggak ada kesempatan tampil, Nggak ada cuma pensi ya di di situ ya? Pusbudi inilah mereka bisa tampil. Nggak ada pensi Iya, mereka nggak ya? ada ceritanya kayak gitu-gitu, Oh, nggak nggak ada ada lah, pensi SMA ya? juga nggak ada, Nggak ada pensi mungkin ya? sampai sekarang juga, masih jarang. Kecuali yang sekolah Jadi internasional kali ya? cuma iya, sekolah internasional mungkin ada ya, cuma kalau sekolah lokal mungkin belum ada. Jadi mereka itu kesempatan tampil dan mereka akhirnya waktu pertama kali tampil kan senang nih, jadi mereka pengen lagi. Nah, sejak itulah mereka latihan baik gitu. Nah, kebetulan waktu kami itu, ada Pak Dubes yang memang dia semangat sekali untuk, apa ya, menampilkan anak-anak Pusbudi ini. Mmm, Jadi mhm mhm. dia pun latihan angklung. Jadi aku Oh. ngelatih anak-anak, dia ikutan juga gitu. Jadi anak-anak juga semangat dan anak-anak jadi patuh kan gitu. Ada dubes kan gitu ya? Dan dia juga ikut Oh. latihan. Iya, dia ikut latihan, terus kadang dia bilang, "Bu Marta, kita bikin kayak gini, terus dia cariin penggiring pianonya. Jadi main piano, dia cariin, nah Heeh, kita main notnya, kita main kolaborasi gitu ya? dia pianonya main iya. Jadi
anak-anak merasa senang gitu, wah dubes sendiri mau latihan nih. Jadi terus kita diajak penampilan-penampilan diplomat gitu ya, jadi anak-anak senang lah gitu. Nah karena Oh. latihan sering itu, jadi ya mereka jadi lebih, tahu tempo lah. Jadi lama-lama terlatih sendiri gitu, belajar belajar peka sendiri, feeling-nya main akhirnya. Dan ketika Bapak Dubes ikut juga latihan, itu juga membuat apa ya, semacam booster ya, buat oh iya bosnya aja Iya iya. latihan, mau gitu ya. Jadi kan kalau gue Iya. orang Kemernya nih, pasti gue mikir, wah gue sama nih sama Dubesnya nih, olahraga apa musik yang dikuasai sama nih. Itu kan ada pride tersendiri ya gitu. Nah, sekarang kita ngomongin Iya soal iya. bahasa ya gitu. Jadi kan sebenarnya para pendengar Juwita Jabipa Podcast, saya udah pernah ngobrol sih soal bahasa tentang sama Bu Marta ini. Jadi memang apa ya, aku juga jadi tahu gitu loh. Oh iya ya, sebaiknya memang ini diberdayakan gitu ya. Jadi kan BIPA itu kan baru ya Bu ya, baru 2015 lah mulai digaung-gaungkan gitu. Aku saja baru mengenal BIPA itu memang awalnya Mmm. 2015. Kemudian setelah beberapa kali kegagalan akhirnya berhasil lah di 2018. Nah, tapi menurut Ibu nih, selama apa namanya, selama mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing di Kamboja, dulu kan mungkin istilahnya bukan BIPA, tapi sebenarnya sudah mengerjakan yang dilakukan oleh BIPA. Ada nggak sih upaya dari Menteri Pendidikan atau pihak lain, gak usah dari kementerian, selain kedutaan untuk apa ya, mengupayakan apa ya, semacam apa ya, apa sih upaya apa sih yang mendukung para pengajar-pengajar bahasa Indonesia yang memang tinggal di Kamboja waktu itu? Ada nggak sih upayanya? Kayak kami kan penugasan segala macam, pelatihan, pembekalan gitu-gitu, atau terjun bebas semua? Udah terjun bebas ya udah seterusnya begitu gitu loh. Kayaknya cuma dari KBRI itu sih, Cuma dari KBRI. yang bikin pelatihan-pelatihannya, eee, yang dulu ada sih kayaknya, saya kurang kayaknya saya lupa namanya apa, Simau, Siameo, Siameo Kitet. iya. Oh, oke. Iya, jadi dia dulu juga sempat di tahun berapa saya lupa. Jadi mereka datang untuk, Heeh, melatih guru-guru, untuk heeh. bikin training sama guru-guru, untuk guru-guru yang sudah ada mereka training gitu, untuk Heeh. mengajar bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk dari yang lain-lain itu kayaknya cuma dari ya itu KBRI misalnya, mengundang siapa gitu untuk mengajar guru lokal, biasanya begitu sih paling banyak gitu. Dulu kami Mmm, memang sebenarnya ini kan tergantung dubesnya ya. Kalau mhm, dubesnya memang sangat memperhatikan, apa, sosial budaya, mhm. ya sebenarnya misinya kan, memperkenalkan budaya Indonesia gitu ya. Iya, Jadi soft kalau misalnya diplomacy. dubesnya memperkenalkan jadi kalau memang dubesnya semangat memperkenalkan ini, fokusnya untuk sosial budaya, ya ini bisa berjalan dengan baik. Karena dulu yang pas dubes yang saya tadi bilang yang main angklung itu, ya itu ibunya sendiri itu dia punya lembaga bahasa Inggris di Indonesia, di Jakarta. Mhm, Nah, mhm. jadi dia memang pengajar bahasa Inggris memang. Dan Mmm, apa, dia punya pusat bahasa Inggris di Jakarta. Nah, dia itu sering banget bikin, apa, penataran gitu, kayak mhm, pelatihan-pelatihan buat guru-guru lokal gitu yang mau ngajar bahasa Indonesia, dia bikin pelatihan. Bagaimana bikin buku, bagaimana supaya anak-anak rileks di kelas. Nah, dia bikin pelatihan-pelatihan itu. Nah, tapi kan dubes ganti, setelah 3 tahun ganti. Nah, ini mhm, kalau ganti, nah dubesnya misalnya fokusnya pada ekonomi, dia ndak terlalu ini dan juga mungkin diplomat yang menangani langsung sosial budaya nggak terlalu ya memang misi apa, diplomasi sosial budaya ini kan banyak menghabiskan uang tapi tidak ada pemasukan, gitu ya. iya, Jadi iya. kalau Tidak misalnya ada pemasukan langsung, ya, heeh, heeh, tidak ada pemasukan langsung, tapi kan heeh. memang, ke depannya kan kita bisa lihat gitu ya, Dampaknya, iya, dampaknya gitu. Ya tapi kalau misalnya diplomatnya tidak terlalu ya bagaimana gitu, dubesnya juga tidak, ya ini vakum, ya berjalan begitu aja gitu. Apa yang ada mmm. ya diusahakan, apa yang ada diusahakan. Padahal kalau mau dilihat murid-murid yang dari dulu kira-kira 2010, 2011, sekarang sudah banyak yang kerja di Kementerian Luar Negeri. Mhm. Dan salah satu sudah ada yang jadi diplomat gitu, karena mereka bisa bahasa Indonesia kan. Jadi kan itu kan Heeh.
penting karena kan Potensi banyak orang sebenarnya. Indonesia yang datang ke sini, iya, Iya, kerja potensi. sama Indonesia dan Kamboja ini kan besar gitu. Terus Ya. ada juga yang kerja di Kementerian Pariwisata, dan mereka itu maksudnya merasa dekatlah dengan KBRI, dengan orang Indonesia gitu. Hampir Nah di ini kan ke hampir depannya hampir di semua instansi sih murid kita ada ya, murid Pusbudi ada iya ya. iya, Aku juga jadi gini, aku setelah tahu BIPA juga baru tahu kalau ternyata apa ya di Vietnam itu mereka bahasa asing keduanya itu setelah bahasa Inggris itu bahasa Indonesia gitu loh. Wah, ini sekali ya, bangga iya iya. sekali kita sebagai bangsa bangsa Indonesia. Nah, makanya sebenarnya aku memang kan dari dulu niat gitu kan, apa yang bisa aku lakukan untuk negara ini? Jalah, keren banget ya. Gitu kan. Jadi gue harus jadi ini nih, gue tinggalin semua kerjaan gue nih, gue harus fokus ke sini nih. Karena apa ya, ada kerinduan seperti itu. Kemudian ternyata setelah di Kamboja, belajar tentang Kamboja gitu, semakin besar keinginan itu sebenarnya. Oh, ternyata kita udah punya hubungan yang sangat baik gitu loh. Dari Iya, semua negara ASEAN kita adalah sister terdekat gitu loh, hubungan iya terbaik iya. yang terbaik di antara yang ada gitu loh. Kenapa kita nggak memanfaatkan itu? Itu sih sebenarnya ada kepikiran ke situ sih sebenarnya waktu itu. Tapi mungkin proses lah ya gitu yang seperti yang Ibu jelasin tadi, tergantung prioritasnya apa dulu kan gitu. Karena memang Iya, kalau dari segi bahasa juga kan memang kita kan apa namanya soft diplomasi gitu kan. Sementara iya, diplomasi itu kan sebenarnya another skill. Waktu kami pembekalan itu apa namanya rata-rata memang pengajarnya itu ya memang backgroundnya pengajar atau dosen atau guru gitu. Jadi memang ketika ditugaskan ke negara tujuan juga cuma ya mengajar saja gitu. Diplomasinya tidak jalan gitu. Diplomasinya tidak tidak apa namanya ya jalan di tempat gitu atau bahkan iya mungkin iya. ya itu memang nah makanya si Meo itu bagus sekali jadi sebenarnya kayak aku juga sekarang kan udah ini selesai dalam artian ya tunggu dulu karena kan gak ada penugasan ke negara lain gitu belum ada lagi penugasan terus gue ngapain nih gitu sebenarnya agak disayangkan Mhm, gitu karena negara mengeluarkan uang miliaran untuk proyek ini untuk kegiatan ini gitu loh jadi diplomasi apa yang didapat gitu sebenarnya penasaran tapi iya. memang ini adalah salah kalau tadi saya bertanya apa rencana besar yang tidak jadi di saat pandemi ini kalau aku pribadi ya itu tadi tidak jadi berangkat keluar gitu loh Iya sudah iya. oke Februari semuanya akhirnya ditunda gitu dan nggak tahu Oh juga jadi kan oh, aku tanya ke kakak aku akan angkatan ketujuh Duta Bahasa Indonesia Duta Bahasa Negara angkatan ketujuh aku tanya angkatan yang kelima dan angkatan-angkatan yang sebelumnya apa yang terjadi setelah penugasan gitu loh apakah ada sustainability atau evaluasi atau apa gitu nggak ada jawaban yang begitu jelas ya gitu sehingga kemudian mhm, ada teman yang bisa diajak diskusi yang memang juga punya niat dan sudah menjalankan diplomasinya itu sendiri gitu selain mengajar bisa bertukar pikiran sehingga mengasih tahu jalan oh coba saja ke sini ke beberapa tempat nah dia suruh coba ke 5 aku bisa coba ke beberapa tempat dan itu ada beberapa yang berhasil gitu tapi kemudian masuk COVID gitu ya sudahlah gitu jadi ditunda dulu oh, ditunda dulu ya agak depresi juga sih Bu gitu tapi ya life must go on kan gitu iya. Nah, Tapi kemudian kalau tahun depan? nah belum tahu. Makanya juga apa ya? Oh, Belum tahu mau kayak gimana ini gitu. Karena lama aku juga ya? sendiri juga akhirnya sudah sampai pada tahap ya udahlah mana yang bisa dikerjain sekarang ya dikerjain lah gitu. Salah satunya adalah bikin podcast ini gitu loh. Jadi nanti mungkin disinilah juga bisa didapat informasi ataupun masukan-masukan ataupun ide-ide untuk kedepannya seperti apa. Selain pemerintah yang juga bikin kebijakan-kebijakan yang lain. Karena pengalaman selama ini membuktikan apa ya menurut aku ide-ide besar apa ya ide-ide besar kebijakan-kebijakan yang berdampak itu dimulainya dari obrolan-obrolan santai kocak manis seperti ini gitu atau santai obrolan di Mmm, warung kopi cuma kan kita nggak bisa ke warung kopi nih gitu kan COVID gitu dan aku juga nggak minum kopi gitu aku minumnya margarita minum teh sih minum teh udah tutup loh itu. oh kenapa tutup Nggak kurang tahu mungkin dampak Covid ya.
yang Oh. tempat kita minum. Oh, tutup ya? Ya ampun, aku di sini harus belinya online, terus aku naruh KTP begini di dekat muka aku, udah kayak penerima BLT, hanya untuk membeli minuman gitu aja. Iya, Ini banyak ya. di sini malah berhamburan, di sana malah berhamburan ya gitu. Iya, makanya. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi kita lihat dan yang tadi yang Ibu bilang Siameo Sikil ya. Siameo itu kan perkumpulan Kementerian Pendidikan ASEAN ya. Itu juga memang sekarang mereka menggerakkan lagi. Mungkin nanti kerjasamanya akan ada dengan mereka. Makanya kalau dari segi komunikasi aku tetap jalan dengan mereka sambil melihat keadaan, tapi juga bingung gitu. Maksudnya bingung apa berikutnya gitu. Ya bersyukurnya memang punya background pekerjaan yang berbeda gitu. Jadi memang sangat membantu. Tapi Iya. tetap apa ya misi mau menjadi duta ke seluruh dunia untuk membawakan bahasa ini ya masih terus ada dan membara gitu. Cinta kali membara, cuma memang sekarang ditunda gitulah. Baik, Bu Oke, Marta. belum. Tapi Hmm, yang tapi yang di sini hmm. mereka akan pulang, harus pulang. Jadi kan kemarin itu kalau nggak salah, aku tanya sama temen yang sudah berangkat awal-awal. Kalau yang di Kamboja kan berangkatnya akhir Januari persis kan. Nah kalau Iya, yang iya. ke Eropa itu mereka awal tanggal 2 atau tanggal 3 Januari mereka udah berangkat gitu. Nah temen yang di Konstan, di Jerman sama di Austria itu ditanya ketika PSBB muncul gitu ya, ditanya mau pulang atau mau lanjut gitu. Kalau mau Hmm. pulang, oke pulang gitu di Indonesia saja. Atau kalau mau lanjut, harus bikin statement. If something happen to you, gitu, negara tidak akan tanggung gitu loh. Gitu karena Oh. negara sudah suruh pulang gitu loh, dikasih pilihan. Sama kayak mahasiswa-mahasiswa yang kemarin dari Wuhan itu kali ya, kayak gitulah dikasih Iya, pilihan iya, gitu juga iya. awal-awalnya gitu. Nah, nggak ada yang memilih pulang, semuanya memilih di sana gitu, karena ya mungkin berpikir cuma sebentar gitu, cuman ya paling juga berapa bulan kan gitu. Iya, Ternyata iya, ini iya. 2020 sebentar lagi udah mau habis, belum ada titik terang sedikit Tetap. pun ya kan, walaupun sudah ada vaksin, Iya. belum ada yang berani gitu. Dan dari obrolan dengan para pakar, gue gak tahu juga sih pakar apa ini gitu ya, dari pakar yang gue tanya di podcast ini, ya tahun depan dan 2 tahun ke depan kayaknya masih sama lah ya, sama tahun ini, belum banyak yang Oh. berubah. Contohnya saja di kantorku, ini udah periode keempat lockdown. Lockdownnya itu karena Juni udah mulai ngantor. Juni udah mulai ngantor berjadwal ya. Misalnya satu tim ada 7 orang, maksimal yang bisa datang itu cuma 3 orang. Nah, yang 4 lagi gantian. Terus juga di kantor nggak boleh lama-lama, maksimal 6 jam gitu. Tapi namanya manusia, kita kan nggak bisa mengawasi semua orang gitu kan. Kemudian Iya. September apa Oktober ya, ada yang positif. Karena ada yang positif, jadi kantor ditutup nih, tutup. Udah, setelah 14 hari buka lagi. Udah buka lagi, udah bisa traveling. Yang kedua udah bisa traveling, ya kan? Sebenarnya sih sebaiknya tidak usah traveling gitu. Tapi kan kantor pemerintah nggak pernah berhenti kan. Once pemerintah bilang yang 50% boleh masuk, kan nggak pernah lockdown Oh, iya, pemerintah. iya. Masuk Iya, terus kan. benar, benar. Nah, kita Iya. yang NGO begini kan yang mendukung kegiatan pemerintah kita masuk akhirnya traveling gitu padahal dari kita kebijakannya belum bisa traveling jadi yang tadinya izin traveling tadinya misalnya izin supervisor sama izin direktur gitu ya sekarang izin travelingnya supervisor direktur sama tim tim COVID tim apa istilahnya tim gugus tugasnya jadi izinnya tambah 3 gitu tapi cuman pertambahan izin saja gitu loh mereka tetap pergi kemudian kejadian lagi yang ketiga gitu ada lagi yang reaktif gitu tutup lagi kemudian di tracking kan ini tadi dia berhubungan dengan siapa lagi tutup lagi another 2 weeks gitu nah ini kemarin tutup lagi kita ada lagi yang kena gitu jadi pas udah yang kedua sebenarnya udah was-was ya artinya jangan-jangan gua gitu kan karena kita nggak tahu gitu sementara kita udah disiplin sebenarnya aku udah jadi anak baik-baik nih perjalanan gua terjauh itu Indomaret komplek ya kan gue tinggal di perumahan di sini di Bogor paling perjalanan gue terjauh itu Indomaret gitu udah jadi anak baik-baik nih apes kena kan gitu sedih kan gitu Iya, iya. nah lama-lama
udahlah mungkin memang juga aku sudah kena, tapi ya kebal gitu. Karena setelah beberapa bulan kan sehat terus nih di rumah terus. Jadi bisa masak. Yang tadinya di Kamboja setiap hari makan di restoran, hampir setiap hari makan di restoran ya kan, almost every day in 2019. Sekarang aku beneran bisa masak gitu ya. Mantap. Ya, iya makanya tadinya kan bulan Agustus sempat depresi ya, maksudnya depresinya, buset Tuhan aku udah bisa apa nih, nggak ada skill baru nih gue tahun ini gitu, nggak ada skill baru. Akhirnya memuji diri sendiri, oh ya aku kan udah bisa masak gitu. Karena aku sekarang tinggal di Bogor, nggak ada restoran India kayak kita biasa nongkrong itu di mana itu yang Tebong Trabek apa nama tempatnya itu di Tultembong, nggak ada Flavor itu. of India. Iya, nggak ada itu ya kan. Nah, tapi di Indonesia kan ada Tokopedia, semua bumbu India ada. Jadi gua pesan, gua masak. Oh, Agak-agak ini sih, iya agak-agak mau muntah benar-benar. sih pertama makan hasil masakannya gitu. Lama-lama, lama-lama ya bisa juga gitu loh. Iya Itu ya, sih kalau di sini. benar-benar. Gitu. Nah, terus ini jadi Andrew sama Caleb udah nggak sekolah lagi? Maksudnya sekolah dari rumah lagi sekarang? Iya, online. Oh. Semuanya online jadinya. Ibu ini nggak sih ngalamin yang dialamin kebanyakan ibu-ibu nggak sih frustasi juga anaknya di rumah terus jadi kita ngajar juga ngalamin juga nggak sih Bu atau sekarang udah merasa enakan gini nih gitu. Sekarang sih ngerasanya enakan gini. Ah, Karena gimana ya? Nggak perlu keluar ongkos, nggak perlu naik dandan, naik 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 tuk-tuk. Grab, nggak perlu Heeh. dandan, Hmm. nggak perlu ambil waktu banyak ya kan, bangun-bangunin mereka pagi-pagi, siapkan ini itu. Ini sekarang kan mereka online 5 menit lagi online ya bisa makan juga. Kadang lagi online gitu, sini sini bentar makan dulu. Masih bisa. Masih bisa Terus ya. lebih ya lebih enak lah rasanya kayaknya karena kita di rumah, lebih hemat juga, maksudnya Hmm, hmm, ongkos hmm. nggak ada. Terus snack ya kita bisa bikin, kalau dulu kan harus beli karena pagi-pagi harus bikinin makanan ini snack mereka, makan siang mereka, ini kan lebih Hmm. rileks. Jadi kayaknya ya lebih enak begini kayaknya. Lebih enak gini ya, aku tanyain ponakanku kan, yang kalau yang gede sih nggak mau ya, maksudnya ya enggak lah ke sekolah lah yang SMA gitu ya. Tapi yang kelas 5 SD, enak gini lah, aku bisa banyak waktu buat nonton film katanya. Udah mulai ku dengar pengakuan-pengakuan enakan begini gitu di 2 bulan terakhir gitu. Tapi di bulan-bulan awal menjelang 17-an itu aku tanya lagi kan, aku bikin kuis gitu kan. Kan ponakanku ada 5.670 orang kan. Banyak itulah se-Indonesia. Jadi aku pada tanya ke mereka, keluhannya itu mirip-mirip aja sih, nggak dapat uang jajan. Itu sih kayaknya penderitaan terbesar buat anak-anak sekolah yang aku tanya, khususnya ponakanku gitu. Nah, kalau Caleb sama Andrew, anak-anak di sana gimana sih keluhan apa? Udah kayak ibu juga nggak? Anak-anaknya sudah kayak ibu juga nggak? Udah kayaknya enakan gini mah gitu. Ya kadang mereka masih kayak kayak kemarin kan sebenarnya mau ada Natalan nih di KBRI. Tapi, Hmm. sudah ada latihan, sudah ini itu latihan, sudah ini mereka udah seneng. Heeh. Tiba-tiba kan di-cancel, nggak bisa karena ada kasus baru itu. Ya mereka ya nggak kumpul deh, karena kan pas latihan kumpul sama teman-teman Hmm. mereka kan, jadi bisa main lah, bisa ini. Tapi kalau di rumah aja kan beda lah gitu, nggak ketemu temen lah gitu. Tapi di cancel Jadi ya mungkin total, mereka kalau mereka sih mungkin tapi ini di cancel total iya atau di-cancel total kalau Natal, Kak. nggak pakai Zoom? Kalau Natal yang di KBRI Natal di KBRI di-cancel total, tapi kalau Natal gereja, GIK, itu Heeh. pakai Zoom. Oh, iya ya, yang di Jadi KBRI masih ada nggak pakai. tapi kan tetap aja ya, tetap beda lah, kayak kayak ibadah juga, ibadah anak kalau di Zoom kan beda gitu ya, Hmm. rasanya nari sendiri kalau disuruh nari gitu, tapi kalau di gereja kan lebih semangat, temannya juga ikutan gitu.
Iya, aku sebenarnya Beda udah lah. menikmati juga karena kan ya beberapa bulan belakangan ini ibadahnya kalau nggak di Zoom di YouTube, mostly di YouTube. Dan sekarang lebih enak juga sih menurut Iya, aku iya. karena tinggal pilih. Jadi tadinya kan kita ibadah jam 8, sekarang jam 6 gitu loh. Tadinya 2 kali, jam 8 sama jam 10. Mungkin karena concern sama anggaran juga ya. Jadi cuma sekali, cuma jam 6 gitu. Hari Minggu siapa yang bangun jam 6 gitu kan? Aku aja setiap hari bangun jam 12 siang kan gitu. Iya. Jadi sebenarnya oke bisa milih, tapi sebenarnya ada kekhawatiran gitu. Ini nanti ke depannya kayak gimana ya? Ini nanti ke depannya kayak gimana ya? Ada kekhawatiran gitu juga sih gitu. Tapi ya gitulah kalau kita khawatir Iya. juga nggak menyelesaikan persoalan kan gitu ya. Baik Bu Marta, senang banget aku terobati nih Iya sih. rindunya ngobrol-ngobrol sama Ibu. Jadi ini rencana ke depannya akhir tahun di Phnom Penh aja. Di Phnom Penh aja lah. Bingung juga mau kemana. Ini kan udah nyebar-nyebar juga ke beberapa daerah. Jadi kita juga amannya ya di Phnom Penh aja. Oh, jadi Ion tutup lagi. Gitu. Ion sih barusan buka ya. Kayaknya hari Senin kemarin udah buka. Cuma Kalau kita pas masih yang belum kalau pasar, belum inilah. pasar Tutempu. Pasar tetap buka sih. Cuma banyak polisi lah di pasar sekarang yang bagi-bagi masker, terus Heeh. kasih-kasih apa namanya Hand alkohol sanitizer. untuk di tangan, gitu. Jadi Oh. lebih ini kayaknya sekarang, karena mereka kan nggak tes massal ya. Kalau di Indonesia kan sempat tes massal gitu, jadi Mhm, mhm, ketahuan mhm. siapa yang reaktif, enggak gini. Iya, Mereka kan enggak. Jadi kita nggak tahu juga siapa nih yang sebenarnya udah terpapar gitu. iya, iya, iya. Nggak tahu OTG, juga orang gitu. tanpa gejala. Mhm, mhm. Baik, Bu Marta, Mhm. aku senang banget ini sebelum kita sudahi obrolan kita ini, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya ringan sih, bisa dijawab atau bisa juga nanti by email gitu. Penting nggak sih by email? Oke, pertanyaan pertama nih. Kalau Bu Marta terpilih menjadi duta besar Indonesia untuk kerajaan Kingdom of Cambodia, kira-kira untuk sosial budaya, kebijakan apa yang pertama kali Ibu akan terapkan? Pertanyaannya serius sekali ya. Iya. Tapi saya udah punya kerinduan sebenarnya mau buka sekolah Indonesia buat anak-anak. Maksudnya Oh, heeh. Kayak gimana kenapa tuh? enggak? Orang Indonesia banyak sekali di sini. Maksudnya kenapa kita nggak bikin sekolah sekolah sekolah, Sekolah sekolah Indonesia. sekolah Oh, Indonesia gitu. Jadi oh, anak-anak oke. Indonesia bisa sekolah di situ dengan kurikulum Indonesia. Jadi pulang pun mereka tetap bisa ngikutin ujian atau di sini pun bisa ujian yang sama dengan anak-anak Indonesia gitu. Ya Hmm, guru-guru kalau kayak di Myanmar aja ada gitu. Ya mungkin Myanmar hmm, lebih banyak orang Indonesia ya saya kurang ngerti. Cuma di sini kan juga banyak sebenarnya. Di Kampung hmm. Som, Iya di banyak Setong banget. itu udah banyak. Belum lagi yang nggak Cuma kan terdaftar ya kan? iya. Ini sudah banyak banget, kita bikin dong gitu. Kita udah punya gedung sendiri loh sekarang. Iya keren ya sekarang ya. Ini gedung kedua ya Bu. Ibu dulu pertama yang di jalan yang tempat kita dulu kan? Itu yang pertama ya? Iya, yang itu yang pertama. Oh ya Tapi ya. itu kan bukan punya kita, itu kan sewa. Iya ya Kalau ya. sekarang kan milik sendiri. Yang tadi gudangnya itu Ibu kira, oh ini gudang. Ibu kira tadinya tempat ritual gitu ya. Oke, jadi bikin sekolah Indonesia. Aduh, mudah-mudahan terwujud ya, Bu ya. Amin, amin. Ya Aku sih apa ya? amin. Itu sebenarnya nggak mustahil banget karena apa itu memungkinkan sekali karena Indonesia banyak di sana. Belum lagi kita sudah penerbangan langsung, ya kan? Jakarta, Phnom Iya, Penh. Ya, ya, betul-betul. Mudah-mudahan lah bisa kita wujudkan. Siapa pahlawan dalam kehidupan amin. Bu Marta? Pahlawan, Kecuali di Ponorogo ya. Itu pahlawan nasional soalnya. kecu pahlawan, eee, suami mungkin lah ya. Eh, Mumpung keren. dia nggak ngerti pertanyaannya kan. Coba coba siapa nama suaminya? Coba coba biar dia dengar sekalian. Siapa nama suami? Itu Pak Roland. Roland Uju ya. Oke. Kemudian sebutkan 3 nama dalam kehidupan Bu Marta yang sering bikin Bu Marta ketawa. 3 nama, Hmm. eee
Roland Ya Uju lagi nih Caleb, kayaknya. Andrew. Caleb Andrew. Kalau Roland Uli enggak lah. Yang lain dulu deh. Mungkin Oke. Oke, yang ketiga siapa? siapa ya? Mungkin papaku kali ya. Oke. Papaku Kap kali kalau yang hmm, di Indo. oke. Kapan terakhir kali Bu Marta nangis? Terakhir kali, aduh, saya kayaknya udah lupa. Oh, kayaknya Udah. waktu kemarin nonton drama Korea. Oke, betapa sedihnya drama itu ya sampai bisa bikin seorang Bu Marta yang ceria ini nangis ya. Drama apa coba itu ya? Oke, sebutkan 3 binatang yang kentutnya Bu Marta pernah dengar langsung. Anjing, Hmm, kucing. Satu hmm, lagi apa nggak tahu. Cuma 2 kayaknya. cuma 2 ya. Oke. Lengkapilah kalimat ini. Bu Marta akan kesel jika titik-titik. Jika diet nggak boleh makan. 3 makanan yang kira-kira sulit ditolak oleh Bu Marta. Makanan khas Kamboja. Numencok, Mhm. terus micha, terus apa ya? Itu aja kalinya 2 yang aku Dua, suka. oke. Hmm. Kalau Bu Marta punya super powernya itu pengen bisa apa? Bisa makan banyak tanpa menggendut. Itu super power ya. Super power itu. Oke, ya itu realistis itu sekali, itu bagus sekali itu apa namanya nggak muluk-muluk gitu. Pokoknya gue makan banyak dan gue tetap langsing gitu ya. Oke, Nah, gue juga itu mau tuh itu dia. super power ya keren-keren. Oke, kalau misalnya Bu Marta tiba-tiba jadi permaisuri atau ratu di Kamboja ya kan, tiba-tiba nih ada power yang lain tiba-tiba ibu jadi ratu di situ. Kira-kira makanan apa yang duluan ibu request? Aduh, masalahnya makanan buat aku itu cuma ada enak dan enak banget. Jadi semuanya enak. Oke, jadi kayaknya semua makanan bakal di request ya. Oke, Iya, susah baik. menentukan satu aja. Susah menentukan satu aja ya. Oke, baik para pendengar Juwita Jabipa, itu tadi obrolan kita dengan Bu Marta. Senang banget, aku terobati rindunya Bu Marta ini selain rekan bekerja sama di KBRI juga sebagai teman ya, baik ngasih tahu ini loh, ini loh, ini loh. Jadi waktu itu kita juga nggak merasa jauh, nggak merasa apa ya, nggak merasa terisolasi lah di Kamboja gitu. Walaupun aku sempat kepikiran jauh banget ya gue cari duit sampai ke sini ya. Gitu ya. Gini banget gue kerjanya ya, naik bajai begini gitu ya. Ya terhibur sih kalau ketemu Bu Marta ini. Bu Marta terima kasih banget, sehat-sehat, semoga ya kurang dari 5 tahun ini itu sekolah udah bisa terwujud lah ya. Mungkin gedungnya bisa Amin. bisa di KBRI dulu, apalagi udah punya gedung sendiri kan. Iya, amin. Paling enggak kan sekarang sekolah nggak lagi kayak dulu ya yang rame-rame gitu ya. Jadi mungkin ya Iya, semakin mudah untuk mewujudkannya gitu. Terima kasih banyak Bu amin. Marta, sehat-sehat, salam semangat, Sama-sama, salam terima kasih juga. iya, salam Bipa, salam sama Pak Roland, Kaleb sama Andrew. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, iya. Terima kasih juga Dah, Bu Jui. sama-sama. Dah.